Shalom Bapak Ibu semua, apa kabar? Kita bersama-sama ada di hari Minggu dan saatnya kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Katakan amin. Saudara, bersama khotbah minggu ini kita terus diberkati lewat firman Tuhan, di mana kita belajar untuk lebih lagi menjadi pelaku firman. Boleh katakan amin? Tema khotbah minggu ini adalah kuasa Roh Kudus menyertai orang percaya. Semua orang menginginkan alami pertambahan dalam hidupnya. Matius 6 ayat ke-33 menyatakan bahwa jika kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Amin. Namun sebagai orang percaya, fokus kita sebenarnya tidak tertuju pada pertambahannya, tetapi pada sumber yang memberi pertambahan itu, yaitu Tuhan Yesus. Amin. Mencari dahulu kerajaan Allah berarti mengutamakan dan mencari sampai dapat kerajaan Allah. Saudara, kerajaan Allah yang dimaksud berbicara tentang nilai-nilai kekristenan yang kita taati sehingga kita menjadi rohani, di mana Tuhan Yesus berkuasa penuh atas hidup kita. Amin. 1 Korintus 4 ayat ke-20. Kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Artinya, ketika kita mengutamakan kerajaan Allah dalam setiap perjalanan hidup kita, maka kita akan hidup dalam kuasa. Kuasa yang dimaksud adalah kuasa Roh Kudus. Kisah Para Rasul 1 ayat ke-8 mencatat bahwa kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kita. Dan kita akan menjadi saksinya di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung-ujung bumi. Katakan amin. Pergerakan daerah pelayanan dari Yerusalem sampai ke ujung bumi menunjukkan adanya pertambahan, yaitu daerah yang diperluas. Secara lebih luas, pertambahan juga berbicara tentang berkat dan perkara-perkara ajaib dari Tuhan. Jadi 1 Korintus 4 ayat ke-20 berbicara tentang bagaimana Roh Kudus turun ke atas kita, dan kehadiran Roh Kudus itu bukan sekedar supaya kita dapat berkata-kata dalam bahasa roh, tetapi benar-benar mendatangkan kuasa ke atas kita sehingga kita mampu mendapatkan kerajaan Allah dan kebenarannya. Ketika kita dengan mudah memperoleh kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan dan kehidupan kita akan menjadi saksi Tuhan sehingga semakin banyak orang bisa melihat kasih Yesus melalui kehidupan kita. Sehingga keselamatan bisa dibagikan, bisa disampaikan, bisa diberitakan sampai ujung-ujung bumi. Yang mau katakan amin. Ada 3 kuasa yang diberikan oleh Roh Kudus kepada orang percaya. Yang pertama, kuasa hikmat Allah. Yang kedua, kuasa atau keyakinan untuk berani melangkah. Dan yang ketiga, kuasa mujizat. Mari kita mulai. Yang pertama, kuasa hikmat Allah. Di Kisah Para Rasul 4 ayat ke-13 dikatakan ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Saudara, di ayat ini dicatat bahwa setelah menyembuhkan orang lumpuh, Petrus dan Yohanes dihadapkan ke mahkamah agama di mana ada orang-orang terpelajar dan agamawi yang bertanya kepada mereka. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Wow, Roh Kudus telah membangkitkan kuasa hikmat Allah kepada Petrus dan Yohanes yang tidak terpelajar sehingga mampu memberikan jawaban dan membuat terheran-heran orang-orang terpelajar dan agamawi di mahkamah agama. Nah saudara, terkadang yang kita butuhkan bukan mujizat, tetapi kuasa hikmat dari Tuhan. Sebab ada saatnya persoalan yang kita hadapi hanya bisa diselesaikan dengan hikmat Tuhan. Untuk itu, jika kita hadapi masalah, mari kita berdoa bersama-sama, minta hikmat dari Tuhan. Amin. Amsal 3 ayat 13-18. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Boleh katakan amin. Saudara, hikmat yang dimaksud adalah hikmat dari kuasa Roh Kudus. Ketika Roh Kudus memberi hikmat, kita akan menjadi jawaban dan penyelesai bagi masalah yang ada di dunia ini. Jika hikmat dari Roh Kudus bekerja, maka tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Bahkan apa yang dianggap mustahil bisa menjadi mungkin.
Yohanes 14 ayat 25 dan 26. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ayat ini menjelaskan bahwa Roh Kudus mengajarkan segala sesuatu kepada kita, dan akan mengingatkan kita akan semua yang telah Tuhan katakan. Sebagaimana para murid Tuhan dapat bersaksi dan mengubah dunia bukan karena kepintaran secara duniawi, tetapi karena hikmat Roh Kudus. Saudara, marilah kita juga minta hikmat Roh Kudus supaya dalam berbagai hal dan keputusan yang sukar, yang sulit, kita dapat menyelesaikan dengan caranya Tuhan. Roh Kudus adalah guru dan penyemangat yang terbaik bagi kita, orang-orang percaya. Roh Kudus memimpin kita langkah demi langkah supaya hidup rohani kita semakin baik dan berkenan kepada Tuhan. Contoh yang paling nyata adalah Daniel. Daniel 5:11-12. Sebab dalam kerajaan Tuanku ada seorang yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Dalam zaman ayah Tuanku ada terdapat pada orang itu kecerahan, akal budi dan hikmat yang seperti hikmat para dewa. Ia telah diangkat oleh Raja Nebukadnezar, ayah Tuanku, menjadi kepala orang-orang berilmu, para ahli jampi, para kasdim, dan para ahli nujum. Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi dan menguraikan kekusutan, yakni pada Daniel yang dinamai Belsazar oleh raja. Baiklah, sekarang Daniel dipanggil dan ia akan memberitahukan maknanya. Saudara, di Daniel 5:11-12 ini mencatat bahwa Daniel dikenal sebagai seorang yang penuh dengan roh para dewa yang kudus, dan hikmatnya seperti hikmat para dewa. Bahkan Daniel diangkat oleh Raja Nebukadnezar menjadi kepala orang-orang berilmu. Jadi para ahli jampi, para kasdim, para ahli nujum. Hal ini terjadi karena pada diri Daniel terdapat roh yang luar biasa, yaitu Roh Kudus. Ada amin. Di mana Roh Kudus yang memberi hikmat, akal budi, dan pengetahuan, sehingga Daniel mampu menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi, dan menguraikan kekusutan. Amin. Hikmat dari Roh Kudus yang ada pada Daniel sesuai dengan apa yang ditegaskan dalam Yohanes 16 ayat ke-13, bahwa Roh Kudus, yaitu roh kebenaran, akan memimpin kita dalam seluruh kebenaran dan akan memberitahukan hal-hal yang akan datang. Katakan amin. Ya, puji Tuhan. Yang kedua, kuasa atau keyakinan untuk berani melangkah. Saudara, kita perlu kuasa daripada Roh Kudus yang menolong, menopang kita untuk berani melangkah bersama-sama dengan Kristus. Kisah Para Rasul 4 ayat ke-31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Di Kisah Rasul 4 ayat ke-31 ini mencatat ketika Petrus dan Yohanes beserta teman-teman seiman sedang berdoa. Jadi waktu itu goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan begitu berani. Kuasa Roh Kudus telah memberikan keyakinan kepada mereka untuk berani melangkah memberitakan firman Tuhan. Mereka tidak takut, tapi mereka berani melangkah. Roma 1 ayat ke-16 dan 17 mencatat bagaimana Roh Kudus juga memberikan kuasa kepada Paulus untuk meyakini bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Katakan amin. Lalu di Kisah Para Rasul 5 ayat 17 sampai ke 23 mencatat juga bahwa ketika para rasul ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara kota, datanglah pada waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar dan menyuruh mereka berdiri di bait Allah untuk memberitakan firman hidup kepada orang banyak. Sementara itu, ketika para pejabat penjara memeriksa penjara, mereka mendapati penjara yang terkunci dengan sangat rapinya dan semua pengawal ada di muka pintu itu, tetapi setelah pintu penjara dibuka, tidak seorang pun yang ditemukan di dalamnya. Anda bisa bayangkan, kisah ini membuktikan bahwa hanya orang-orang rohani yang penuh dengan kuasa Roh Kudus yang bisa melihat perkara-perkara supranatural, melihat bagaimana malaikat-malaikat Allah bekerja. Jika Roh Kudus memenuhi kita, percayalah,
Setiap musuh, masalah, persoalan akan takut dengan pergerakan kita. Mereka akan lari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu, jangan takut melangkah. Kita harus yakin dan berani melangkah karena ada kuasa Roh Kudus di dalam kita. Roh Kudus bergerak di dalam kita. Roh Kudus bekerja di dalam segenap kehidupan dan pelayanan kita. Boleh katakan amin? Dan yang ketiga, kuasa mujizat. Kisah Para Rasul 5 ayat 12-16. Berikutnya berjudul tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat. Dan mereka semua disembuhkan. Wow, katakan amin. Saudara, Pentakosta sedang terjadi. Lihat apa yang terjadi ketika kuasa mujizat dinyatakan oleh Roh Kudus. Di Kisah Para Rasul 5, 12-16 mencatat begitu banyak para rasul yang mendemonstrasikan kuasa Allah. Bagaimana para rasul begitu banyak yang mengadakan mujizat dan tanda heran. Sehingga makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan. Katakan amin. Bahkan yang luar biasa di antara mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya, lalu membaringkannya di atas balai tilam. Supaya apa? Supaya Petrus lewat, setidak-tidak kena bayangannya saja sembuh, saudara. Dan juga orang dari berbagai kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun dan membawa orang sakit yang diganggu oleh raja, dan semua mereka disembuhkan. Saudara, Roh Kudus telah memberi kuasa mujizat kepada para rasul sehingga semakin banyak orang yang percaya dan disembuhkan. Saudara, kita berdoa bahwa di Pentakosta yang ketiga ini Tuhan menyatakan kuasanya seperti apa yang sudah pernah terjadi di zaman para rasul, dan akan jauh lebih dahsyat lagi. Apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, Tuhan nyatakan menjelang Yesus datang kali yang kedua. Amin. Markus 9:23 menegaskan bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Sebagaimana oleh kuasa Roh Kudus, para rasul mampu mengadakan mujizat dan kesembuhan. Percayalah saudara, sebagai orang percaya, kita juga dapat melakukan hal yang sama ketika Roh Kudus memberikan kuasa kepada kita. Oleh karena itu, mari kita hidup dalam kebenaran dan terus dipenuhi oleh Roh Kudus. Perhatikan diri kita dan sekeliling kita. Adakah yang harus disembuhkan? Baik yang sakit secara tubuh maupun sakit secara jiwa atau emosi. Tugas kita sebagai murid Kristus adalah menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu, mari kita minta Roh Kudus memberikan kuasa mujizat kepada kita, orang-orang yang percaya. Bersama-sama saya kita katakan amin. Jadi inilah 3 kuasa yang diberikan Roh Kudus kepada orang percaya. Yang pertama, kuasa hikmat Allah. Yang kedua, kuasa atau keyakinan untuk berani melangkah. Dan yang ketiga, kuasa mujizat. Katakan amin. Lalu bagaimana cara kita agar dapat menerima kepenuhan Roh Kudus seperti yang dialami murid-murid Yesus saat itu? Ya, satu-satunya kunci adalah dengan doa puasa. Karena saat kita doa puasa, kita sedang memberi ruang dalam diri kita sehingga Roh Kudus lebih leluasa dalam berkarya dalam kehidupan kita. Amin. Saat kita ambil bagian dalam kegerakan doa puasa, sesungguhnya kita sedang membuang segala keinginan daging dan hal-hal yang merusakkan hati kita, sehingga isi ruang hati kita penuh dengan Roh Kudus. Kita pun dapat berbuah lebat bagi kerajaan Allah, dan kuasa Roh Kudus serta tanda ajaib akan menyertai kita dalam pelayanan, pekerjaan, dan keluarga kita. Boleh katakan amin. Saudara, teruslah hidup dalam kebenaran, miliki kerinduan, rasa lapar dan haus untuk terus dipenuhi oleh Roh Kudus setiap hari. Yang mau katakan amin. Orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang dimampukan merespons perintah Allah dalam bentuk ketaatan. Tetap semangat melakukan apa yang terbaik dan apa yang terpuji. Sesungguhnya hakikat kehidupan orang yang dipimpin dan dipenuhi Roh Kudus adalah hidup yang sesuai dengan perintah Allah, dan kita sungguh perlu seperti itu. Mari saudara kita berdoa
biarlah dalam kehidupan kekristenan kita berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hidup kita menyenangkan Tuhan, berkenan kepada Tuhan, dan kita bersama-sama menuntaskan amanat agung Tuhan kita Yesus Kristus untuk pergi dan jadikan semua bangsa murid Tuhan. Yang mau bersama dengan saya, kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Hari ini kami belajar kuasa Roh Kudus yang begitu dahsyat. Kami berdoa buat semua hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, jemaat yang ikut khotbah online, khotbah minggu bersama Bokso Willy dengan begitu setia. Tuhan berbicaralah kepada mereka agar mereka menangkap pesan Tuhan hari ini bahwa Pentakosta ketiga sedang terjadi. Kuasa Roh Kudus sedang dinyatakan kepada setiap orang yang percaya. Maka mujizat akan dinyatakan, hikmat Allah akan diberikan, dan kita punya keberanian untuk melangkah memberitakan Injil sehingga keselamatan Tuhan dinyatakan. Kami melihat setiap lutut bertulus, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Bapa, kami berdoa seperti apa yang Tuhan berikan kepada kami, amanat agung Tuhan Yesus Kristus untuk pergi jadikan semua bangsa murid Tuhan, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka segala sesuatu yang telah Tuhan perintahkan kepada kami, dan kami tahu bahwa Tuhan menyertai kami sampai akhir zaman. Bapa, terima kasih. Maranatha, Tuhan Yesus datanglah. Kami berdoa, Tuhan Yesus datanglah. Kami rindu, Tuhan Yesus datanglah. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari saudara yang diberkati Tuhan Yesus, bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Engkau sediakan